Oke, baik, selamat malam Bapak Ibu semua dan teman-teman sekalian. Kembali berjumpa ada kita di sini di Focus Solution Indonesia. Dan malam hari ini kita tentu telah ditemani oleh Bapak Made Swenten, yaitu the only child practitioner who is healing expert. Dan malam hari ini kita akan membahas topik mengenai pengaruh lingkungan untuk menuju kesuksesan. Nah, dari hal dan poin penting di sini yang ingin kita diskusikan gitu ya terkait dengan lingkungan dan bagaimana dari faktor lingkungan menuju kesuksesan itu sendiri. Nah, pada saat ini kita sudah bersama dengan Bapak Made, dan yang ingin kita tanyakan Pak Made gitu ya, pada saat ini apakah sebetulnya lingkungan itu bisa menjadi salah satu poin bagi seseorang untuk mencapai kesuksesan? Oke. Terima kasih Anda. Selamat berjumpa kembali dengan saya Made Swenten, dan harapan saya Anda semua dalam keadaan sehat. Gini, sukses itu kan sebetulnya kita menikmati hasil dari pencapaian cita-cita. Ya. Jadi intinya adalah kita punya tujuan, setelah itu kita berusaha untuk mencapainya. Setelah tercapai kita menikmati hasilnya. Itu satu. Yang kedua, lingkungan. Lingkungan itu kan bisa jadi di mana kita tinggal, ya, dengan siapa kita bergaul, kita sedang berada di tempat apa. Itu yang disebut dengan lingkungan. Nah, tentunya lingkungan ini sangat berpengaruh terhadap diri kita. Jadi, ya contoh misalnya kalau kita hidup di lingkungan petani, maka perilaku kita adalah sama dengan seorang petani juga. Gitu. Jadi pagi pergi ke sawah atau ke Tegal gitu ya, sekitar jam 10, jam 11 kita pulang karena di sawah itu panasnya minta ampun. Pulang beristirahat, ya kan? Kalau misalnya punya peliharaan, memelihara peliharaannya, ya. Setelah itu tidur, ya. Atau hanya sekedar bincang-bincang. Atau banyak orang juga yang kreatif, dan sorenya jam 4 sampai dengan jam 6, jam 7 baru ke sawah lagi, karena trik sinar matahari itu sudah redup. Nah, begitu perilakunya. Kalau kita bergaul di lingkungan yang seperti itu, ya, kita juga akan menjadi seperti itu. Gitu, ya. Termasuk juga kalau Anda bergaul atau Anda berada di lingkungan yang religius, perilaku Anda juga akan religius. Demikian juga kalau Anda berada pada lingkungan yang tidak kondusif, misalnya kejahatan di sana banyak, terus ada caci maki itu sudah biasa dan sebagainya, maka perilaku Anda juga seperti itu. Gitu. Ya. Nah, gimana kalau apa yang harus Anda lakukan? Sedangkan Anda memiliki tujuan tertentu. Gitu. Nah, kayak saya misalnya dulu, saya lingkungannya itu adalah tani kebun gitu ya. Dan memang saya tidak diizinkan untuk sekolah oleh orang tua saya, diminta untuk arah Tegal. Tapi sekalipun lingkungannya adalah lingkungan seorang petani waktu itu, saya memilih perilaku yang berbeda. Ya, karena apa? Karena saya punya cita-cita, punya tujuan lain, bukan sebagai petani. Waktu itu tujuan cita-cita saya itu ada dua. Kalau tidak jadi penyiar, jadi profesor. Kenapa seperti itu? Karena setiap malam itu saya nonton TV di tetangga. Ada penyiar TVRI, kalau nggak salah namanya Pak Idrus atau siapa ya gitu ya. Itu yang
yang menjadi idola saya waktu itu, gitu. Dan setiap minggu Profesor Anjana Manuabe mengisi acara yang namanya adalah ergonomi. Cara membawakannya sangat bagus dan lain sebagainya, sehingga dengan demikian cita-cita saya itu adalah dua. Kalau tidak jadi penyiar, jadi profesor. Nah, dengan demikian, sekalipun saya berada di lingkungan petani, akhirnya saya memilih perilaku yang berbeda. Petani mana mungkin gemar membaca? Ada gemar membaca zaman itu. Saya gemar membaca akhirnya untuk mencapai cita-cita saya waktu itu. Gitu. Sehingga perilaku saya jadi berbeda, yaitu perilaku suka belajar. Oke. Nah, setelah saya memilih perilaku tersebut, ya, setelah Anda memilih misalnya perilaku apa yang paling sesuai, gitu, ya, untuk mencapai cita-cita Anda. Nah, setelah itu kita menentukan kira-kira dengan perilaku yang kita sudah lakukan ini, kompetensi apa sih yang harus saya kuasai. Oke, berdasar dari tujuan dulu. Tujuan dulu, ya, tujuan dulu. Setelah itu kita lingkungan berada di sini, perilaku yang saya pilih itu seperti apa. Nah, setelah kita memilih perilakunya, maka langkah selanjutnya adalah menentukan kompetensi atau capability yang harus saya kuasai itu apa. Nah, waktu itu saya tidak tahu mekanisme ini, saya nggak tahu. Tetapi secara spontan, secara alamiah muncul setiap saya pulang sekolah, ya, nyambit. Yang saya lakukan bukan nyambit langsung nyambit gitu ya, tapi seolah-olah saya itu sudah jadi penyiar. Mulai saya meningkatkan kemampuan gaya komunikasi saya, ya. Saudara-saudara, selamat malam dan sebagainya, kembali berjumpa dengan saya. Sudah seperti itu, gitu loh. Sudah membayangkan tujuan. Sudah mengasah keterampilan, gitu, ya. Setelah mengasah keterampilan, ya, yang harus kita lakukan itu adalah menentukan value kita. What is important for me? Apa yang penting, apa yang tidak penting. Nah, kalau kita sudah sampai ke sini, maka baru muncullah yang namanya itu identitas diri. Ya, identitas diri yang muncul waktu itu, zaman saya waktu itu, ya, apa ya, di samping saya anak nakal, saya juga adalah anak cerdas, gitu loh. Itu identitas saya. Kenapa? Karena saya suka membaca, saya suka latihan, itu. Tapi itu, gitu loh. Sehingga pada akhirnya kita bisa mencapai sesuatu hal, tujuan hidup atau sesuatu yang jauh lebih besar. Berbeda kalau seandainya Anda berada di satu lingkungan tertentu, ya, dan Anda juga tidak memiliki satu tujuan, maka pada akhirnya identitas diri Anda adalah sama dengan identitas lingkungan Anda di mana Anda berada. Itu. Baik, berarti dapat disimpulkan Pak, yang pertama itu kita harus memiliki tujuan yang kita capai. Setelah itu mencari lingkungan yang sesuai, Ya, mendukung Ya. mencapai tujuan itu, gitu. benar. Jadi kadang-kadang misalnya kamu memiliki tujuan apa? Oh, saya 5 tahun mendatang adalah seorang Director of Human Resources di Hotel Bintang 5 misalnya. Maka carilah lingkungan di mana bisa mendukung cita-citamu ini. Bergaulah dengan orang-orang HRD, bertemanlah orang-orang yang memiliki kesamaan, ya, yaitu senang membantu orang lain, senang membahagiakan orang lain dan lain sebagainya. Itu perilaku yang dipilih. Setelah kamu memilih perilaku seperti itu, bergaul dengan orang-orang
sebagainya, maka kamu menentukan untuk mencapai cita-citamu itu kira-kira kompetensi apa yang dibutuhkan. Baca buku yang berkaitan dengan itu, ya, ikuti berbagai macam kursus yang berkaitan dengan hal tersebut. Setelah itu baru kamu analisis value saya ini apa, what is important for me, gitu ya. Apa yang penting nih buat saya nih sekarang ini. Oh, misalnya bisa aja kamu mulai merubah penampilan, ya, mulai merubah gaya bicara dan lain sebagainya, merubah status-status di sosial media dan lain sebagainya. Sehingga dengan demikian maka kamu sudah memiliki yang namanya identitas diri. Itu identitas dirimu mungkin ya adalah orang yang humble, bisa jadi, karena orang HRD itu kan harus humble kan, ya, good listener. Orang HRD itu harus menjadi pendengar yang baik. Ya, setelah itu baru ke hal yang lebih luas lagi, apalagi yang mesti menjadi tujuan kamu, apa yang kamu harus lakukan. Contohnya misalnya menguasai bisnis proses. Kalau kamu lagi ke hotel, ya bisnis proses hotel yang kamu harus kuasai. Kalau ke bank, bisnis proses di bank dan lain sebagainya. Oke, jadi tetap lingkungan itu sangat berpengaruh, tetapi tetap yang menentukan kamu bisa terpengaruh atau tidak adalah kamu sendiri, kemauan diri. Ya. Tidak hanya kemauan, ya, ada 3 hal ya yang bisa mengubah ini ya. Pertama itu adalah mau ini adalah menyangkut motivasi. Ya, motivasi itu pernah saya jelaskan di sini, motive and action. Motive itu adalah tujuan, goal, impulse, action itu adalah tindakan untuk mencapai goal itu. Motivasi, mau dulu, itu sikap yang paling mendasar, harus mau. Setelah mau, yang kedua adalah tidak hanya mau, tetapi juga harus mampu. Bayangkanlah kamu punya kemauan yang kuat tetapi tidak mampu, ngawur. Ya, punya kemampuan tetapi tidak mau, mandek gitu loh. Jadi dua-duanya harus selaras, mau dan mampu. Ditambah lagi dengan satu, yaitu berani. Maka kalau ketiga hal ini kita sudah miliki, maka tidak ada seorang pun yang dapat menghentikan kita untuk mencapai yang namanya sukses, yaitu mau, mampu, dan berani. Orang yang mau dan memiliki kemampuan, kalau tidak memiliki keberanian untuk bertindak, apa yang akan terjadi? Tidak kemana-mana. Termasuk juga orang yang mau, memiliki kemampuan, tidak berani mengambil risiko, ya juga nggak akan terjadi kemana-mana gitu loh. Maka ketiga hal ini juga harus terjadi. Yang paling ngawur yang terjadi ya, mungkin di masyarakat sudah ada, punya mau, berani tetapi tidak mampu. Nah, ini orang yang bahaya ya. Orang yang berbahaya. Taunya hanya itu aja, hanya satu itu aja yang menjadi mampunya dia gitu loh. Maunya mau berkuasa, mau memiliki sesuatu dan berani. Itu sehingga yang namanya empati, toleransi dia memiliki. Kenapa? Karena dia tidak mengasah kemampuan. Nah, pemahaman menarik sekali ya kepada teman-teman di sini, bagaimana sebetulnya bukan hanya lingkungan yang mendukung kesuksesan seseorang, tapi juga dari kemauan, kemampuan dan juga berani tadi. Nah, Pak Made, kita menyinggung sedikit tentang balik lagi ke lingkungan ya. Ada yang dinamakan lingkungan yang positif dan juga lingkungan negatif. Nah, bagaimana cara kita untuk mengidentifikasi bahwa hal ataupun perilaku dan tujuan kita ini sudah benar di lingkungan yang positif? Sebenarnya tidak ada lingkungan yang positif dan negatif. Yang ada adalah kamu memiliki tujuan, kamu berada di lingkungan seperti apa. Kalau seandainya misalnya kamu ingin sukses seperti apa, misalnya apakah dalam karir dan sebagainya ya,
Kayak tadi contohnya misalnya menjadi director of human resources gitu loh. Nah, sedangkan kamu berada pada lingkungan yang tidak memiliki willingness to learn yang baik, ya tentunya ini menjadi sesuatu yang tidak mendukung. Karena tidak mendukung, maka seringkali disebut dengan negatif. Gitu ya. Contoh misalnya kenapa saya katakan tidak ada yang negatif, tidak ada yang positif. Contohnya misalnya gini. Misalnya lingkungan itu ya lingkungan maling misalnya. Apakah mereka mengatakan lingkungannya negatif? Enggak. Karena semuanya begitu. Itu loh. Jadi yang jelas bahwasanya apa menjadi cita-citamu, apa yang menjadi tujuanmu, terus kamu berada di lingkungan apa, apakah kamu tetap mau dipengaruhi oleh lingkungan itu, atau kamu memiliki satu apa yang namanya ya yang tiga hal tadi, kemauan, kemampuan, dan keberanian untuk berperilaku yang berbeda dari lingkungan. Nah, Bapak Ibu sekalian, tadi juga sudah dijelaskan bahwa lingkungan bukan sebagai salah satu faktor untuk meraih kesuksesan, tapi memang tujuan dan lingkungan yang tepat bisa mencapai kita untuk menuju kesuksesan. Nah, Pak Made, mungkin bisa diberikan tips-tips gitu ya dalam pemilihan lingkungan yang mendukung seseorang untuk yang proses untuk mencapai kesuksesan itu lebih baik dan lebih cepat gitu. Ada nggak? Yang jelas bahwasanya ya untuk memilih lingkungan itu ya tergantung kamu punya satu cita-cita apa enggak, punya tujuan dalam hidupmu apa enggak. Gitu. Dan kalau bahasa kerennya sih ya what do you really want in your life? Gitu. Kamu tahu nggak itu gitu loh arahnya itu. Nah, kalau kamu tidak tahu ya di lingkungan apapun kamu berada tidak ada masalah kan? Iya. Ya kan? Tapi kalau kamu udah punya cita-cita, ya ternyata kamu berada pada lingkungan yang tidak memiliki satu kaitan atau kebiasaan-kebiasaan adat dan budaya untuk mencapai cita-citamu, satu-satunya cara adalah ya merubah perilakumu. Itu perilaku yang berubah. Setelah itu nilai-nilai yang kamu anut kamu pertegas. Setelah itu baru muncul yang namanya identitas diri. Oke, makanya kalau kamu membawa identitas diri bahwa saya adalah seorang petani yang kreatif misalnya, terus kamu melamar ke perusahaan menjadi HRD, belum bisa diterima karena identitasmu bukan di situ. Misalnya nih dalam lingkungan, dalam pergaulan, oh teman-temanku semuanya tato, kamu terseret dong membuat tato di dalam tubuh. Begitu melamar ke satu perusahaan, pasti ditanya tuh, kamu tatoan apa enggak? Gitu. Tatoan diterima nggak oleh perusahaan itu? Kalau mungkin diterima jadi berkurang kan? Dan bahkan ada beberapa perusahaan yang memang tidak menerima orang tatoan. Itu contoh. Sekalipun ya tato itu adalah seni, gitu loh. Jadi tidak semuanya bisa terima. Ya, tapi banyak perusahaan sekarang yang justru karyawannya itu harus bertato, gitu loh. Jadi tergantung dari lingkungannya, tergantung dari lokasi di mana kamu berada, tergantung juga dengan siapa kamu bertemu. Oke, baik, Pak Made sangat memberikan wawasan kepada kita semua ya bahwa lingkungan menjadi salah satu hal atau aspek yang mendukung seseorang untuk mencapai kesuksesan. Dan tidak terhindar dari itu bahwa seorang itu juga harus memiliki keinginan dan cita-cita untuk mencapai apa yang diinginkan gitu Pak Made. Baik, mungkin ada hal terakhir yang bisa disampaikan sebelum kita tutup untuk malam ini. Ya, intinya adalah kita itu dalam hidup mesti memiliki sebuah tujuan. Karena kalau kita tidak memiliki tujuan, ya tidak jadi masalah. Apapun yang kita lakukan
itu adalah benar adanya. Cuman ya kesuksesan Anda itu akan berbeda dengan kesuksesan yang benar-benar sukses. Karena orang gagal pun itu adalah sukses. Suksesnya apa? Mencapai kegagalan. Ya, sedangkan orang yang sukses adalah dia juga adalah pribadi yang sukses. Yaitu apa? Mencapai kesuksesan. Dan ingat bahwasanya antara orang gagal dengan orang sukses, ya, perbedaannya itu hanya di perilaku yang dibiasakan. Ya, supaya untuk sukses maka berperilakulah yang dibiasakan untuk mendukung kesuksesan. Sedangkan orang-orang yang gagal atau jadi pecundang gitu ya, adalah orang-orang yang dibiasakan untuk gagal. Gitu. Jadi letaknya itu adalah satu di tujuannya, yang kedua adalah di perilaku. Oke, baik. Bapak Ibu sekalian, teman-teman semua, tadi perbincangan kita terkait dengan pengaruh lingkungan untuk mencapai kesuksesan.